Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas unsur tokoh, penokohan, alur, serta latar dalam sebuah karya sastra, serta analisisnya pada sebuah karya sastra novel berjudul Ayah, karya Andrea Hirata. Unsur yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dan banyak mengambil peran dalam cerita. Sederhananya, pengertian tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh berdasarkan wataknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik. Kedua, tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah. Dan yang terakhir, tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat atau watak yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Selanjutnya, tokoh berdasarkan peran juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peran paling banyak dalam cerita. Yang kedua, tokoh figuran merupakan tokoh yang munculnya hanya sesekali. Dan yang terakhir, tokoh pembantu merupakan tokoh yang memiliki peran kurang penting, sehingga kehadirannya hanya sekedar menunjang tokoh utama. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Menurut Jauhari pada tahun 2013, penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan secara runtut sehingga terjalin suatu cerita yang bulat. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, yaitu jalan ceritanya secara berurutan mulai dari tahapan perkenalan ke tahapan penyelesaian secara tidak diacak. Yang kedua, alur mundur, yaitu jalan ceritanya secara acak atau tidak urut. Dan yang ketiga, alur campuran, merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar adalah bagian cerita yang mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Latar dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, latar tempat, contohnya seperti rumah, sebuah desa, kota, jalan, sekolah, pasar, hutan, gunung, dan lain-lain. Dan yang kedua, latar waktu, menyebutkan tahun, jam, tanggal, pagi, siang, sore, malam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, latar suasana, contohnya seperti sunyi, menegangkan, menyedihkan, menyenangkan, gembira, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sinopsis novel Ayah, karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan tentang kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah yang sungguh sangat luar biasa besarnya kepada anaknya. Cerita pada novel ini mengisahkan perjalanan persahabatan antara Sabari dengan 3 orang temannya yang bernama Tamat, Ukun, dan Toharun, serta mengisahkan pula kisah cinta yang luar biasa besarnya yang dialami seorang pria bernama Sabari kepada teman satu sekolahnya yang bernama Marlena. Namun, kisah cinta ini bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, hubungan suami istri pun terjadi di antara Marlena dan pria yang lain tanpa jenjang pernikahan. Ia mengandung anak orang lain dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Hingga akhirnya karena tidak ingin menanggung malu ayahnya yang bernama Marconi, akhirnya Marlena dinikahkan dengan Sabari, meskipun pada akhirnya pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Zoro. Sejak mereka bercerai, Zoro sendiri diasuh oleh Sabari. Hingga suatu saat Marlena datang mengambil Zoro dan membawanya pergi. Mereka berpindah-pindah tempat. Sejak saat itu Sabari seperti kehilangan kesadarannya. Oleh 2 sahabat baiknya yang bernama Tamat dan Ukun, dengan petunjuk surat-surat Marlena yang dikirim ke sahabatnya Zuraida, berinisiatif mencari Zoro hingga ke Pulau Sumatera dengan berbagai pengalaman dan petualangan unik di dalamnya. Hingga pada akhirnya para sahabatnya berhasil menemukan Zoro dan membawanya kembali pulang ke Belitung. Pada akhirnya Sabari bisa bertemu kembali dengan Zoro hasil bantuan dari para sahabatnya. Kehidupan Sabari dan Zoro dihabiskan dengan tawa dan canda hingga Sabari meninggal. Saat itu Zoro menuliskan di papan ayahnya, "Biarkan aku mati dalam keharuman cintamu."
Demikian, Marlena setelah sekian lama dan jauh berkelana, akhirnya ia meminta pada Zoro, apabila ia meninggal, ia ingin dimakamkan di samping makam Sabari, dengan tulisan di batu nisannya, Purnama ke-12, karena Sabari biasa memanggil Marlena dengan sebutan itu sejak dulu. Selanjutnya, kita akan menganalisis novel Ayah karya Andrea Hirata. Analisis yang pertama yaitu tokoh. Adapun tokoh yang terdapat dalam novel ini antara lain Sabari, Marlena, Zoro, Tamat, Ukun, Toharun, Marconi, Zuraida, Insyafi, Bu Norma, Manikam, John, Bogeleboy, dan Ismi. Analisis yang kedua yaitu penokohan. Tokoh protagonis dalam novel ini yaitu Sabari dan Zoro. Pada kutipan pertama, menunjukkan bagaimana sayang dan baiknya Sabari pada ayahnya. Di tengah kelelahannya pulang kerja, ia masih menyempatkan diri mendorong ayahnya di kursi roda keliling kampung. Sedangkan pada kutipan kedua, menunjukkan bagaimana baiknya seorang anak pada orang tuanya, melakukan apa saja agar kedua orang tuanya bahagia. Selanjutnya, tokoh antagonis dalam novel ini adalah Bogeleboy. Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bagaimana jahat, zolim, dan tidak sukanya Bogeleboy pada Sabari. Tidak cukup hanya merusak barang Sabari, akan tetapi sampai menghina fisik Sabari. Selanjutnya, tokoh tritagonis yang ada pada novel ini adalah tiga sahabat Sabari, yaitu Ukun, Tamat, dan Toharun. Dari kutipan tersebut bisa kita lihat betapa ketiga sahabat ini tidak ingin Sabari tersakiti oleh penolakan Marlena, dan berusaha menjadi penengah dari kerumitan kisah cinta Sabari. Analisis yang ketiga adalah alur. Alur cerita dalam novel ini yaitu alur campuran. Hal ini dapat dilihat dari alur cerita yang ditampilkan dalam novel yang kadang maju, kadang juga mundur. Pada halaman 5, menceritakan masa kecil Zoro. Kemudian pada halaman 178, menceritakan kembali bagaimana Sabari menunggu kelahiran Zoro. Jika dianalisis, masa kecil sudah diceritakan di halaman 5. Kemudian di halaman 178, kembali diceritakan bagaimana Zoro lahir dan diasuh oleh Sabari. Selanjutnya, analisis yang terakhir adalah latar. Novel ini mengambil latar tempat di Tanah Belitung, Sumatera, dan Australia. Sedangkan latar waktu untuk kisah ini adalah kira-kira dimulai tahun 1980-an sampai 2013. Kemudian latar suasana dalam novel ini adalah bahagia dan sedih. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.